Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Fareza, NPM 254111142 dari kelas manajemen 25B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah suatu wadah atau struktur yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Setiap bisnis memerlukan struktur organisasi yang jelas agar kegiatan usaha dapat berjalan efektif dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Pertama, pengertian bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis adalah cara atau struktur yang digunakan oleh pemilik usaha dalam menjalankan dan mengelola bisnisnya. Tujuan dari organisasi bisnis yaitu mempermudah pengelola usaha, membagi tugas dan tanggung jawab, meningkatkan efisiensi kerja, dan mencapai tujuan perusahaan. Pemilihan bentuk organisasi bisnis sangat penting karena akan mempengaruhi pengelolaan, tanggung jawab, serta perkembangan usaha di masa depan. Selanjutnya, perusahaan perseorangan. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan tersebut dimiliki oleh satu orang, modal berasal dari pemilik sendiri, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri, lalu pengambilan keputusan lebih cepat. Kelebihan dari perusahaan perseorangan yaitu memudahkan didirikan, modal relatif kecil, dan pengelolaan sederhana. Dan kekurangannya yaitu modal terbatas, serta tanggung jawab tidak terbatas. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh usaha-usaha kecil. Selanjutnya, persekutuan atau firma dan CP. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih. Semua anggota bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Sedangkan CP terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif mengelola usaha, sekutu pasif hanya menanamkan modal. Kelebihan dari kedua persekutuan tersebut yaitu modal lebih besar dan kemampuan manajemen lebih baik. Kekurangannya potensi konflik antar sekutu. Persekutuan memungkinkan beberapa orang bekerja sama untuk mengembangkan usaha dengan modal dan kemampuan yang lebih besar. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Ciri-ciri dari perseroan terbatas tersebut: modal terbagi dalam saham, pemilik disebut pemegang saham, memiliki badan hukum. Kelebihannya modal lebih besar, kelangsungan usaha lebih terjamin, serta tanggung jawab terbatas. Kekurangan: proses pendirian lebih rumit dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Perseroan terbatas merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling banyak digunakan oleh perusahaan besar karena memiliki status badan hukum. Selanjutnya, koperasi. Pengertian dari koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Tujuan dari koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Kelebihan dari koperasi yaitu bersifat demokratis serta mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya modal terbatas dan pengambilan keputusan relatif lambat. Koperasi berbeda dengan bentuk usaha lainnya karena berfokus pada kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. Lalu kesimpulan dari materi presentasi yang telah dibacakan tadi yaitu organisasi bisnis merupakan struktur yang digunakan untuk menjalankan usaha. Bentuk organisasi bisnis meliputi perseorangan, firma, CP, dan PT, dan koperasi. Setiap bentuk usaha memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Pemilihan bentuk organisasi bisnis harus mempertimbangkan modal, risiko, dan tujuan usaha. Memahami berbagai bentuk organisasi bisnis membantu pelaku usaha memilih struktur yang paling sesuai untuk mengembangkan usahanya secara efektif dan berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi video dari saya, Denny Fareza. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.